Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi dengan mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan PPH pasal 25. Perkenalkan, nama saya Novinda Ramadhani dan rekan saya Rizky Sofyan. Latar belakang: Indonesia adalah salah satu negara yang menjadikan pajak sebagai tulang punggung pendapatan negara. Untuk mempercepat penerimaan negara dan meringankan beban wajib pajak, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau Undang-Undang PPH, mewajibkan wajib pajak untuk mengangsur beban pajak yang harus dibayar sendiri. Angsuran ini dikenal dengan sebutan angsuran PPH pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPH 25 merupakan pembayaran pajak yang pelunasannya dilakukan dengan cara mengangsur selama tahun berjalan. Penetapan besarnya angsuran PPH 25 dihitung berdasarkan data SPT tahunan pada tahun sebelumnya. Ini artinya penghasilan tahun sekarang sama dengan penghasilan di masa lalu dan akan ada selisih atau perbedaan dengan kondisi sebenarnya pada tahun pajak terakhir. Dalam self-assessment system, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung perhitungan, membayar, dan melaporkan sendiri PPH 25 yang terutang dengan jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. PPH pasal 25 atau pajak penghasilan pasal 25. Definisi PPH pasal 25. Pajak penghasilan atau PPH pasal 25 adalah pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Pada prinsipnya, besarnya angsuran PPH pasal 25 dalam tahun berjalan didasarkan pada SPT tahunan PPH tahun yang lalu, yaitu jumlah pajak terutang tahun lalu dikurangi jumlah PPH dipotong dan dipungut pihak lain, dibagi 12 atau dibagi jumlah bulan perolehan penghasilan. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH pasal 25 diatur dalam pasal 25. Cara menghitung PPH pasal 25 atau pajak penghasilan pasal 25. Yang pertama, tentukan penghasilan bruto. Tentukan penghasilan bruto yang Anda peroleh dari usaha atau pekerjaan bebas. Ini dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, royalti, hadiah, dan lainnya. Yang kedua, kurangkan pengeluaran berhak. Yang diizinkan dari penghasilan bruto, pengeluaran berhak adalah pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak. Contohnya, biaya operasional, biaya sewa, bahan baku, dan lainnya. Yang ketiga, hitung penghasilan kena pajak. Hitung penghasilan kena pajak adalah penghasilan bruto setelah dikurangi pengeluaran berhak. Selanjutnya, tentukan tarif PPH pasal 25. PPH pasal 25 dikenakan pada tarif tertentu yang dapat berbeda tergantung pada jenis penghasilan. Pada tahun 2021, tarif PPH pasal 25 adalah hitung jumlah PPH pasal 25. Hitung jumlah PPH pasal 25 dengan mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif PPH pasal 25. Rumusnya adalah sebagai berikut. PPH pasal 25 sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif PPH pasal 25. Contohnya, misalkan Anda memiliki penghasilan bruto dari usaha sebesar Rp 100 juta dan mengeluarkan berhak sebesar 30 juta, maka penghasilan kena pajak Anda adalah 70 juta. PPH pasal 25 sama dengan 70 juta dikali 15% sama dengan 10,5 juta. Jadi PPH pasal 25 yang harus Anda bayar adalah 10,5 juta. Pastikan untuk selalu memeriksa aturan dan tarif terbaru yang berlaku karena peraturan perpajakan dapat berubah dari waktu ke waktu. Juga ada sebaiknya berkonsultasi dengan seorang ahli pajak atau pihak berwenang untuk memastikan perhitungan Anda benar dan sesuai dengan hukum pajak yang berlaku. Perhitungan PPH pasal 25. Dalam hal-hal tertulis, perhitungan PPH pasal 25, pajak penghasilan pasal 25 adalah salah satu bentuk perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pasal 25 mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pemotong pajak terhadap penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan seperti karyawan atau pihak-pihak yang menerima pembayaran
atas jasa atau royalti. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menghitung PPh pasal 25. Yang pertama, tentukan tarif PPh pasal 25. Yang kedua, tentukan penghasilan bruto. Dan yang terakhir, hitung jumlah PPh yang harus dipotong. Contoh perhitungan. Misalkan, seorang karyawan memiliki penghasilan bruto sebesar 10 juta rupiah. Tarif PPh pasal 25 untuk penghasilan karyawan ada 5%. Maka perhitungan adalah sebagai berikut. Penghasilan bruto sama dengan 10 juta, tarif PPh pasal 25 dibagi 5% jumlah PPh yang harus dipotong. 10 juta dikali 5% sama dengan 500.000. Jadi, dalam contoh ini, pemotong pajak akan memotong PPh sebesar Rp500.000 dari penghasilan karyawan tersebut sebelum membayarkan sisanya. Contoh perhitungan PPh angsuran PPh pasal 25. Jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2014 sebesar 50 juta. Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2014 adalah 21.500.000 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, PPh pasal 21 10 juta rupiah, pasal PPh 22 5 juta rupiah, PPh pasal 23 3 juta rupiah, PPh pasal 24 3 juta rupiah. Berapa besarnya angsuran PPh pasal 25 Tuan Purnama untuk tahun 2015? Nah, di sini ada tabel PPh terutang sebesar 50 juta. Tahun lalu tidak ada, kredit pajak yang tidak ada, pasal PPh 21-nya 10 juta, pasal PPh 22-nya 5 juta, pasal PPh 23-nya 3 juta, dan pasal PPh 24-nya 3.500.000. Jumlah kredit pajaknya 21.500.000. Dasar perhitungan PPh pasal 25 28.500.000. Besarnya PPh pasal 25 per bulan 28.500.000 dibagi 12 sama dengan 2.375. Jadi, Tuan Purnama harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2015 mulai masa Maret sebesar 2.375.000. Penyetoran pasal PPh pasal 25. Berikut adalah langkah-langkah umum yang terkait dengan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25 di Indonesia. 1. Identifikasi penghasilan yang dikenai PPh pasal 25. Penerima penghasilan harus menentukan penghasilan yang dikenai PPh pasal 25. PPh pasal 25 umumnya dikenakan pada penghasilan seperti bunga, royalti, sewa, pembayaran atas jasa teknik manajerial atau konsultasi. Yang kedua, perhitungan PPh pasal 25. Setelah mengidentifikasi penghasilan yang dikenai PPh pasal 25, pemotong PPh harus menghitung besarnya PPh yang harus dipotong. Tarif PPh pasal 25 biasanya adalah 15% dari penghasilan bruto, tetapi tarif ini dapat berbeda tergantung pada perjanjian perpajakan antara Indonesia dan negara asal penerima penghasilan. Yang ketiga, pemotong PPh. Pemotong PPh harus memotong PPh dari penghasilan sebelumnya. Membayar kepada penerima penghasilan, jumlah PPh yang dipotong harus disetor ke kantor pelayanan pajak atau KPP setempat pada atau sebelum tanggal jatuh tempo. 4. Pelaporan PPh pasal 25. Pemotong PPh harus melaporkan PPh pasal 25 yang telah dipotong kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dengan mengisi surat setoran pajak SP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, pemotong PPh harus melakukan penyetoran PPh pasal 25 ke rekening pajak yang ditentukan oleh DJP. Pemotong PPh harus mengisi SP dan membayarnya melalui bank yang ditunjuk oleh DJP. Penerimaan penghasilan. Penerimaan penghasilan yang telah dikenai PPh pasal 25 harus mencantumkan penghasilan tersebut dalam laporan pajak pribadi atau perusahaan mereka. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak.